terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Dimas Arini Wibisono. Saya adalah guru matematika di SMP Negeri 71 Jakarta, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 4 tahun 2021 di Universitas Muhammadiyah Gresik. Pada hari ini Senin 6 Desember 2021, saya melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 dengan materi pertidaksamaan linier satu variabel. Mohon masukan dari Bapak Ibu dosen dan guru penguji untuk kualitas pembelajaran saya di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa gitu ya. Lebih dari sekedar baik. Di mana di sana cuacanya mendung, cerah, hujan? Mendung ya. Lebih enak kalau mendung gini tarik selimut lagi ya. Tapi ibu lihat anak-anak ibu nih sudah semangat sekali pagi-pagi mengikuti pembelajaran hari ini ya. Walaupun cuacanya mendung tapi semangatnya harus cerah ya. Suasana hati harus cerah. Anak-anak, terima kasih sudah bisa bergabung di Zoom meeting kali ini. Ibu sudah sampaikan ya informasi pembelajaran kita hari ini melalui Google Classroom. Ibu akan tampilkan sedikit cuplikannya di Google Classroom. Di Google Classroom sudah dibaca informasi dari Ibu, nak? Sudah? Ya. Jadi informasi di Google Classroom seperti biasa ya. Ibu sudah informasikan apa yang akan kita lakukan ya, kegiatan pembelajaran apa yang akan kita lakukan hari ini. Kemudian skenario pembelajarannya seperti apa, link Zoom meetingnya juga sudah ada. Ya, di sini link Zoom meetingnya termasuk penilaian. Kelompoknya masih sama ya, nanti diskusi kelompoknya seperti yang dilaksanakan di pembelajaran sebelumnya. Ibu juga sudah memberikan informasi bahwa hari ini kita akan menggunakan Nearpod seperti yang sudah pernah kita gunakan dalam pembelajaran. Selain itu, Ibu juga sudah sampaikan di sini ada materi ajar. Sudah dibuka, nak, materi ajarnya? Oke. Untuk lembar kerja peserta didiknya juga bisa dilihat. Untuk kehadiran, sudah mengisi kehadirankah untuk hari ini? Sudah. Oke, Ibu lihat sudah ada yang mengisi. Nanti yang belum sempat mengisi bisa diisi sampai batas waktunya pukul 12 nanti ya. Nanti di bagian akhir juga ada tes formatif. Ini belum diposting, nanti menunggu pembelajaran kita selesai. Itu informasi mengenai pembelajaran hari ini yang sudah Ibu sampaikan di Google Classroom. Seperti biasa, Ibu juga sudah melihat kalian sudah mengakses ya bahan ajar dan lain sebagainya di Google Classroom. Jadi Ibu ingatkan lagi tadi untuk mengisi kehadiran ya nanti di Google Classroom dan mengisi dan menyerahkan tugas-tugasnya nanti. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran untuk lebih khusyuknya lagi untuk nanti agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar, ada baiknya kita berdoa. Siapa yang ingin memimpin doa? Memimpin teman-temannya untuk berdoa? Ya, Raihan silahkan. Berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Terima
Terima kasih Ananda Raihan telah memimpin doa pada kesempatan hari ini. Anak-anak, Ibu ingatkan lagi ya peraturan di Zoom meeting kita bahwa semuanya harus mengaktifkan kamera selama pembelajaran berlangsung. Ibu buka Nearpod-nya, silakan kalian buka Nearpod ya. Silakan kalian buka nearpod.com. Kalau sudah, masukkan kode yang tadi Ibu share, kode kelas. Kode kelas yang sudah Ibu share yaitu YPFGU. Sudah dibuka Nearpod-nya? Baik, kita mulai ya pembelajaran kita untuk hari ini. Ya, ini nanti sebetulnya Ibu akan sampaikan ya bahwa hari ini kita akan belajar mengenai KD 3.6. Kok masih sama Bu dengan yang lalu? Iya. Ya, tapi perbedaannya adalah bahwa hari ini kita mempelajari mengenai pertidaksamaan linear satu variabel. Kalau yang lalu kita belajar mengenai apa? Persamaan. Ya, persamaan linear satu variabel. Sekarang ditambahkan pertidaksamaan. Kira-kira sama atau nggak sama materi? Beda lah ya. Oke, kita lihat dulu di bagian awal ya. Harus semangat ya pagi-pagi. Oke, sudah tampil di layar kalian, di layar handphone, Nearpod. Tulisannya pilih satu kata yang menggambarkan diri kalian. Tentunya yang paling mengerti diri kalian adalah diri kalian sendiri. Dari sekian banyak kata ya, dari sekian banyak sifat positif, silahkan pilih satu kata yang menggambarkan diri kalian. Silahkan tuliskan di sini ya. Silahkan tulis. Semangat ya. Kalau misalnya jadi anak yang semangat, ada rintangan tugas apapun ya, sesulit apapun belajar, pasti bisa dilewati karena selalu bersemangat. Ada siapa? Ya, silakan. Oke, bersemangat adalah mempelajari hal yang bermanfaat, luar biasa. Apakah hal bermanfaat itu hanya belajar di sekolah aja, Andita dan yang lain? Di rumah. Oh, di rumah juga bisa. Atau mempelajari apapun ya, misalnya di YouTube lihat cara membuat kue. Nah, itu kan hal-hal yang bermanfaat ya. Selalu semangat seperti itu karena tidak hanya pengetahuan dari sekolah saja yang harus kalian dapatkan, tapi skill ya itu juga harus kalian kuasai. Baik, terima kasih Andita kalimat motivasinya. Tepuk tangan dulu untuk Andita. Tepuk tangan dulu untuk Andita. Afirmasi positif. Masih ingat gerakannya? Masih ya? Ya, gerakannya tepuk di pundak ini, kemudian sebutkan nama kalian, baru sebutkan kalimatnya. Yuk, kita mulai ya. Semuanya open mic. Ya. Semuanya bersuara. Baik, kita coba. 1, 2, 3. Hai. Hai Dini. Sebut nama sendiri. Hai. Jangan sebut nama ibu, sebut nama sendiri ya. Hai Dini. Hari ini cerah. Kamu luar biasa. Yuk ulangi. Yang bersuara baru ibu nih, baru berapa orang? Ayo semuanya buka. Buka mikrofonnya. Baik, 1, 2, 3. Hai Dini, hari ini cerah, kamu luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu yang kencang biar semangat. Tepuk tangan untuk diri kalian sendiri. Baik, sudah di mute kembali. Terima kasih. Ya, tadi sudah disampaikan motivasi, sudah disampaikan afirmasi positif. Harusnya sudah semangat. Sudah lebih semangat tadi, sudah semangat di awal, harusnya tambah semangat. Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah kalian sebagai peserta didik dapat mengaitkan konsep variabel dan kalimat terbuka dengan bentuk pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi berbeda dengan pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai persamaan. Kalau sekarang mengenai pertidaksamaan linear satu variabel. Dengan benar setelah mengamati masalah kontekstual melalui bahan ajar yang diberikan dan diskusi kelompok melalui breakout room di Zoom meeting. Yang kedua, menyimpulkan definisi pertidaksamaan linear satu variabel menggunakan kata-kata sendiri.
Dan yang ketiga adalah memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan bentuk pertidaksamaan linear satu variabel dengan tepat setelah mengamati bahan ajar yang diberikan dan diskusi kelompok. Ada yang sudah, pastinya kalian sudah baca ya materi kita mengenai hari ini. Yang kalian baca dari Google Classroom, ada istilah apa sih yang kalian belum tahu? Ada nggak kira-kira? Dari LKPD kah? Atau dari materi ajar? Atau dari informasi lain yang disampaikan di Google Classroom, ada istilah yang baru nggak buat kalian yang kira-kira saya belum pernah dengar, atau saya nggak tahu gitu, atau nampaknya semua istilahnya sudah kalian ketahui? Ada kesulitan nggak baca materi yang dari Ibu sampaikan? Tidak ada? Tidak ada ya. Baik, kita lihat dulu ya. Di sini ada video yang Ibu tampilkan ya. Ini adalah video yang berisi mengingatkan kita materi yang sudah kita pelajari. Assalamualaikum anak-anak. Sudah siap? Suaranya terdengar nggak? Suara videonya? Ada, Bu. Oke, baik Ibu lanjutkan. Siap untuk belajar hari ini? Bagus. Masih ingatkah kalian dengan materi kita pada pertemuan sebelumnya? Baik, kita akan review materi kita pada pertemuan sebelumnya. Materi kita pada pertemuan sebelumnya adalah mengenai persamaan linier satu variabel. Masih ingatkah kalian dengan persamaan linier satu variabel? Apa itu persamaan linier satu variabel? Persamaan linier satu variabel adalah suatu kalimat matematika yang menggunakan tanda sama dengan yang di dalamnya memuat sebuah variabel dengan pangkat tertinggi dari variabel tersebut adalah 1. Berikut, Ibu berikan contoh bentuk persamaan linier satu variabel, yaitu X plus 3 sama dengan 5 dan 2B sama dengan 9. Ya, jadi diingat kembali ya, materi sebelumnya jangan dilupakan. Ya, kita sudah belajar mengenai persamaan linier satu variabel, mengenai definisinya, bentuk-bentuknya, kemudian bagaimana menyelesaikannya. Bahkan Ibu sudah cek ya beberapa tugas kalian ya yang membuat neraca 2 lengan, kemudian menyelesaikan sebuah soal yang kalian buat sendiri mengenai persamaan linier satu variabel. Itu hasilnya luar biasa, bagus sekali ya. Ibu salut sama anak-anak Ibu nih, Ibu bangga. Ternyata anak kelas 7 ya di SMP 71 itu punya kreativitas yang luar biasa. Pernah lihat ini nggak di jalan? Kondisi seperti ini? Pernah ya? Ngeri nggak sih kira-kira? Ngeri nggak sih kira-kira? Nah, coba kita tebak ya, dia akan jatuh kayaknya. Dan akhirnya jatuh, ya. Oke. Jadi Ibu tanya, pernah lihat kondisi ini di jalan? Pernah ya. Mungkin ada yang lihatnya mobil pick up membawa muatan atau motor membawa muatan. Itu bahaya nggak sih sebenarnya ini? Bahaya. Bahaya buat siapa? Buat diri sama orang lain. Iya, buat diri sendiri sama orang lain ya. Nggak hanya diri sendiri, tapi bisa membahayakan orang lain. Jadi kalau misalnya lihat ini di jalan, harus menghindari ya. Ya, jangan dekat-dekat ya, karena bisa jadi tadi bisa jadi korbannya. Kira-kira kenapa sih truk ini bisa jatuh nih, pick up ini bisa jatuh? Apa yang menyebabkannya dia jatuh? Kelebihan muatan ya. Oke, kelebihan muatan. Jadi segala sesuatu yang terlalu berlebihan itu nggak bagus. Contoh, kalau kita kelebihan makan bagus nggak?
Enggak juga ya. Nanti bisa apa kalau kelebihan makan? Pecah. Kenapa? Pecah. Iya, jadi sesuatu hal yang berlebihan tidak sesuai dengan kapasitasnya itu nggak bagus. Kurang dari kapasitas atau kurang dari ketentuannya juga nggak bagus. Jadi semuanya ada aturannya, ya. Semuanya ada aturan paling banyaknya berapa, paling sedikitnya berapa. Termasuk tadi nih muatan barang di pick up ini juga karena kelebihan, tentunya ini yang akan terjadi. Lanjut, Ibu ingin kalian menyimak beberapa gambar. Ini adalah rambu-rambu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin di dalam kehidupan sehari-hari kamu pernah melihat tanda ini. Yang pertama, pernah lihat tanda ini nggak? Pernah. Di mana ya? Jalan tol. Di jalan tol, ya. Apa artinya, tahu nggak? Tidak hanya sekedar membaca, tapi tahu nggak maksudnya apa ini? Batas kecepatan, iya, batas kecepatan maksimum 80 artinya apa? Batas kecepatannya cuma bisa 80 km. Oke. Paling bisa 80 km per jam. Kalau 85? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau 60? Enggak. Boleh? Kalau 60 boleh nggak? Boleh. Ada yang bilang boleh, ada yang enggak. Coba kita lihat lagi gambar yang kedua. Nah ini, apa bedanya sama gambar yang pertama coba? Ya, apa bedanya sama yang gambar pertama? Simpan dulu. Coba diamati ya, karena nanti kalian harus menuliskannya di papan kolaborasi. Lihat ini gambar pertama, batas kecepatan maksimum 80 km per jam, boleh dicatat. Wah, ini yang pertama sudah ya, batas kecepatan maksimum 80 km per jam. Sudah dicatat? Nggak, Bu. Sudah, oke. Yang kedua, batas kecepatan maksimum 80 km per jam, minimum 60 km per jam. Tentunya beda nggak sama yang gambar pertama? Beda. Beda, oke. Sudah ditangkap ya bedanya. Lanjut gambar yang ketiga. Ya, ini yang gambar ketiga. Apa tulisannya tuh? Anda menuju kawasan mobil berpenumpang 3 orang atau lebih. Ya. Pernah lihat rambu ini nggak? Di mana? Pernah? Bu, saya jarang lihat. Oh, jarang lihat ya. Kalau dulu ini ada namanya peraturan 3 in 1. Pernah dengar nggak 3 in 1? Ya, bahkan untuk menyiasati itu ada orang-orang yang berprofesi sebagai joki 3 in 1. Jadi menawarkan jasa menjadi penumpang supaya mobil yang penumpangnya tidak mencapai ketentuan, ya, akhirnya bisa lolos untuk melintas di jalan-jalan tertentu. Nah, Ibu kurang tahu, kayaknya di Jakarta mungkin sudah tidak ada lagi ya kawasan ini. Lanjut. Nah, ini juga rambu yang ada di mana nih? Pintu masuk tol ya, bisa pintu masuk tol. Oke, dicatat ini apa nih, yang informasi apa nih yang kalian peroleh dari sini? Nanti jawabannya coba kalian tuliskan di papan kolaborasi. Sudah dilihat gambar keempat? Lanjut. Gambar kelima. Ini gambar kelima. Adanya di mana coba? Ada nggak yang mau perhatikan? Tulisan ini adanya di apa sih? Di stiker tiang. Stiker tiang, yakin? Yang lain coba amati. Ada di apa sih? Ada yang tahu nggak? Stiker mobil. Di stiker mobil. Sebuah nilai yang sesuai dengan kondisi-kondisi tersebut. Jadi kalau maksimum 80 km per jam itu harus berapa kecepatannya. Jadi kalian harus memahami rambu-rambu tersebut. Kalau ada maksimum 80 kemudian minimum ada maksimum dan minimum harus seperti apa. Kalau ada tulisan atau rambu-rambu berpenumpang 3 orang atau lebih, berarti harus berapa penumpang dalam satu mobil tersebut. Kalau ada tulisan tinggi maksimum 2,1 meter, berarti tingginya yang memenuhi berapa meter ya. Itu harus kalian perhatikan. Goods atau barangnya 1090 kg, berarti kalau melebihi dari itu atau kurang dari itu seperti apa, itu harus kamu tahu. Jadi ternyata konsep ini ya, konsep matematika ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian akan berdiskusi secara kelompok di breakout room. Ibu juga sudah sampaikan
ada lembar kerja peserta didik di Google Classroom. Kemudian ini Ibu sampaikan juga, diskusikan. Untuk yang pertama ada sebuah flyers lomba foto esai. Tentunya kalian pernah lihat ini ya, ada pengumuman lomba di mading sekolah. Ya, ini salah satu contohnya adalah mengenai lomba foto esai tingkat nasional. Kalian diminta untuk yang pertama memperhatikan. Kemudian kalian diminta untuk menyebutkan minimal 3 kalimat yang memuat batasan. Ya, yang ketiga adalah mengubah kalimat tersebut ke dalam model matematika. Untuk soal yang kedua, ya, untuk soal yang kedua ada 5 pernyataan. Sesuai dengan pertanyaannya, dapatkah kalian mengubah kalimat tersebut menjadi bentuk yang lebih sederhana? Kalau iya, uraikan bagaimana caranya. Dan yang ketiga adalah berdasarkan jawaban tadi, kalian diminta untuk mengemukakan ya, atau menuliskan mengenai definisi pertidaksamaan linear satu variabel tapi pakai kata-kata sendiri. Nah, pakai kata-kata sendiri itu biasa. Dari 3 pertanyaan, ada yang ingin ditanyakan mengenai pertanyaannya? Atau sudah jelas, Nak? Ada yang ingin ditanyakan dari pertanyaan pertama, kemudian ini pertanyaan yang kedua, dan ini pertanyaan yang ketiga. Ada yang ingin ditanyakan? Apa cukup jelas instruksi yang ada di LKPD? Jelas, Bu. Jelas. Oke, seperti biasa Ibu ingatkan kembali agar kalian berdiskusi secara aktif di breakout room. Boleh juga komunikasinya ditambah via WA group. Jangan lupa juga adakan pembagian tugas. Jadi masing-masing dari kalian itu bekerja ya, jadi tidak hanya mengandalkan 1-2 orang saja, tapi semuanya ikut berdiskusi. Jadi tolong diskusinya secara aktif, pembagian tugasnya ada. Buka kembali materi yang sudah Ibu share di Google Classroom. Kalau memungkinkan ya, kalian bisa buka, Ibu perbolehkan untuk membuka sumber belajar yang lain. Jadi tidak hanya wajib dari Ibu saja, jadi kalian boleh memilih sumber belajar yang lain. Kalau tidak ada pertanyaan, maka Ibu akan menyiapkan waktunya, sudah Ibu siapkan. Ibu buka dulu, bentar Ibu stop share dulu. Kalian Ibu berikan waktu 15 menit ya untuk berdiskusi. Untuk berdiskusi kelompok 15 menit, Ibu rasa cukup karena pertanyaannya ada 3 aja. Silahkan masuk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ibu sudah open breakout room, silakan pilih kelompoknya yang sesuai ya. Kalau misalnya nggak cukup di breakout room, silakan didiskusikan. Ada yang ingin ditanyakan nggak dari pertanyaan yang ada di LKPD? Instruksinya sudah jelas, Aisyah dan Abigail? Sudah, Bu. Oke. Silakan dilanjut ya. Iya, Bu. Kurang jelas boleh ditanyakan ke Ibu. Diskusinya sudah mulai kan? Sudah berlanjut kan ini? Sudah berjalan? Oke. Tidak ada kendala? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, oke. Silakan dilanjut ya. Ya, semangat sekali nih kalau Ibu. Gimana diskusinya? Sudah berjalan kan? Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak dari pertanyaannya? Nggak ada? Bisa dipahami? Ya, lanjut diskusinya ya. Kalau ada yang ditanyakan nggak? Ada hal yang nggak dipahami? Atau sudah jelas instruksinya? Ada yang lain? Ada nggak yang lain? Nggak ada. Bisa ya didiskusikan di kelompoknya ya? Bisa, Bu. Oke, baik. Ibu ke kelompok lain ya. Dan kawan-kawan? Tidak ada, Bu. Nggak ada. Bisa ya? Bisa dipahami ya instruksinya ya dan soalnya. Ya, silahkan lanjutkan diskusi. Kalau mau ada yang ditanyakan boleh ya. Kalau misalnya nggak bisa diselesaikan di WA juga. Tapi breakout room-nya jangan ditinggalin. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada. Bisa ya? Di WA, Bu. Oke, sambil di WA juga ya. Tapi jangan ditinggalin yang di breakout room-nya ya. Iya, Bu. Oke. Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Oke. Bisa ya?
berupa file berformat JPEG dengan resolusi minimal 300 dpi, image size minimal 3 MB dan maksimal 10 MB. 3. Pendaftaran 27 Oktober sampai dengan 13 November 2016. C. 1. X 1 lebih dari X lebih dari 3, X elemen real. 2. X 3 lebih dari X lebih dari 10, X elemen real. X 27 Oktober sampai dengan X 13 November X elemen real. Oke, baik. Itu jawaban dari Nabila dan kawan-kawan. Ada yang sama, ada yang berbeda ya. Yang sama, kalau Ibu cermati di contoh yang pertama ya, Nabila dan kawan-kawan dengan kelompoknya Aska, tapi kalimat kedua dan ketiganya berbeda. Oke, terima kasih Nabila. Beri applause dulu untuk Nabila dan kawan-kawan. Beri applause. Oke, disimak ya untuk kelompok 7. Ya, masih kelompok 7 lagi. Lanjut. Perhatikan kalimat tersebut. Di Zoom nak. Dapatkah kalian mengubah kalimat terbuka tersebut menjadi bentuk yang lebih sederhana? Jika iya, uraikan bagaimana caranya. A. X lebih dari 71, X elemen real, atau anak yang nilainya kurang dari 71 wajib mengikuti remedial. X lebih dari 30 km per jam, X elemen real, kecepatan kendaraan melewati sekolah lebih dari 70 km per jam. Yang C. X lebih dari 5 menit, X elemen real, temanmu datang lebih dari 5 menit yang lalu. D. Boleh menonton di atas 70 tahun. Film Fast and Furious hanya untuk usia lebih dari 17 tahun. E. X lebih dari 3, X elemen real. Kalian membutuhkan lebih dari 3 lembar kertas untuk mengerjakan tugas matematika. Oke, baik. Terima kasih kelompoknya Nabila sudah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Nanti kita akan diskusikan ya bagian-bagian mana yang sudah tepat dan bagian mana yang kurang tepat. Untuk kelompok lain, Ibu mimpin kelompok. Saya Bu kelompok 6. Ya, oke, silakan kelompok 6 Widiawati. Berdasarkan jawaban pertanyaan nomor 1 dan 2, buatlah kesimpulan yang tepat mengenai definisi pertidaksamaan linear satu variabel menggunakan kata-kata kalian sendiri. Yang saya dapat simpulkan mengenai pertidaksamaan linear satu variabel adalah pertidaksamaan yang hanya mempunyai satu variabel dan berpangkat 1, menggunakan tanda atau simbol ketidaksamaan. Ya, apa yang dibaca? Bisa bacanya? Masih di mute? Nah, oke. Tandanya dibaca ini? Lebih dari, Ya. sama dari. Nah, oke, ini masih bingung ya cara bacanya. Kemudian ini apa? Kurang dari? Kurang dari. Ya, yang kalian bingung cara baca ini ya? Iya, Ada Bu. tanda lebih dari tapi ada tanda strip di bawahnya ya. Oke, nanti akan kita konfirmasi bersama-sama ya mengenai jawaban dari kelompok kalian ya. Didik yang ikut remedial yang nilainya kurang dari 71. Berarti kalau 71 remedial nggak? Ibu tanya. Kira-kira? Enggak. 70 remedial nggak? Enggak. 70 Remedial. Remedial. Jadi tandanya Remedial. adalah tandanya adalah X kurang dari atau sama dengan. Oke. Jadi tandanya adalah kurang dari atau sama dengan. Tandanya kurang dari atau sama dengan. Bedanya apa? Kalau tanda ini ya, itu tanda kurang dari. Kalau kurang dari sama dengan yang seperti apa? Yang ini yang ada tanda strip di bawahnya itu
kurang dari atau sama dengan, ya. Jadi ada tanda seperti ini namanya kurang dari atau sama dengan. Kalau tanda ini namanya lebih dari atau sama dengan. Kalau ini saja tidak ada tanda strip di bawahnya, kurang dari. Kalau ini saja tandanya berarti lebih dari. Nah, ini Ibu tanya, kalau 71 ini ikut remedial atau tidak? Enggak ya? Nah, karena dia tidak ikut remedial, berarti tanda yang tepat harusnya adalah kurang dari atau sama dengan, yang seperti ini. Ada tanda strip di bawahnya. Ya. Yang kedua, kecepatan maksimal kendaraan ketika melewati jalan raya adalah 30. Berarti 30 boleh nggak? Kalau maksimal 30 boleh nggak? Boleh. Boleh. Kalau 31? Nggak boleh. Nggak boleh. Berarti karena 30-nya juga termasuk, maka tandanya yang tepat benar ini. 30 ya, X kurang dari atau sama dengan 30. Ya, kalau yang ini tadi tinggal tambahkan aja tanda sama dengannya, kurang dari atau sama dengan. Ini juga sama. Ini sudah ya, kurang dari atau sama dengan kecepatan maksimalnya. Yang ketiga, temanmu datang lebih dari 5 menit yang lalu. Kalau lebih dari 5 menit yang lalu berarti sudah benar. X lebih dari 5. Ya. Yang keempat, film Fast and Furious hanya untuk orang berusia tidak kurang dari 17 tahun. Berarti 17 tahun boleh nonton nggak? Boleh. Boleh. Berarti karena dia termasuk sudah benar ini. X lebih dari atau sama dengan 17. Berarti mulai dari usia 17, 18, 19, 20. Ya. Boleh ini penggunaan tulisannya. Kalian membutuhkan paling sedikit kertas 3 lembar. Berarti 3 boleh nggak? Boleh. Boleh. Karena paling sedikit. Nah, ini penulisannya sudah benar. X lebih dari atau sama dengan 3. Nah, yang harus diperbaiki tadi mana nih dari kelompok ini? Yang pertama ya, nilainya kurang dari 71. Berarti karena 71, ini pembelajarannya ikut remedial ya. Berarti 71 itu tidak ikut remedial. Kalau yang remedial kurang dari 71, berarti ini sudah tepat. Ya, X kurang dari 71. Karena 71 tidak remedial. Yang remedial ya berarti mulai dari 70, 69, dan seterusnya. Oke, jadi jawaban kelompok Widiawati ini sudah tepat untuk nomor 2. Hanya saja tadi yang nomor 1 yang perlu diperbaiki. Lanjut lagi yang nomor 3. Coba dicermati juga sama kelompok lain. Coba di scroll. Ya. Berdasarkan jawaban tadi, kalian diminta untuk menuliskan atau menyusun definisi pertidaksamaan linear satu variabel. Sudah tepat ya. Jadi pertidaksamaan linear satu variabel, pertidaksamaan yang memuat satu variabel dan berpangkat 1 menggunakan tanda ketidaksamaan. Kalau kemarin persamaan menggunakan tanda apa? Sama dengan. Kalau ini pertidaksamaan menggunakan tanda apa? Ketidaksamaan. Apa aja tandanya ketidaksamaan? Lebih dari atau sama dengan, ya. Jadi dibacanya apa nih sekarang udah tahu? Lebih dari atau sama dengan, ya. Kemudian ini tanda apa? Kurang dari. Yang terakhir kurang dari atau sama dengan. Itu ya. Oke, boleh stop share. Widiawati. Selesai kegiatannya kalau masih ada yang mau mengerjakan dan waktunya habis ya. Lanjut ke kegiatan selanjutnya yaitu kuis ya. Ingat tadi aku udah sampaikan bagi peringkat 1 ya yang terbaik nanti ada hadiah dari Ibu ya. Ruang angkasa. Silakan dipilih karakternya. Siap-siap dengan pertanyaannya. Sudah muncul kah? Iya. Ada 5 pertanyaan saja.
silakan mengikuti kuis. Oh, Selvira. Oke, nanti Selvira japri Ibu ya. Nomornya ya. Nanti ada hadiah menarik. Baik, terima kasih ikutan kuis. Nanti lain kali kalau ada kuis ikut lagi ya. Anak-anak, tadi kita sudah melakukan rangkaian kegiatan ya, mulai dari breakout room, diskusi kelompok, kemudian ada beberapa kegiatan juga di Nearpod. Jadi hari ini kita belajar apa aja sih? Belajar materi mengenai apa? Linear satu variabel. Oke, pertidaksamaan linear satu variabel. Ada yang mau mengulangi tadi definisi pertidaksamaan linear satu variabel itu apa? Tadi apa? Pertidaksamaan linear satu variabel itu pertidaksamaan. Apa tadi, Widiawati? Pertidaksamaan linear satu variabel itu pertidaksamaan yang seperti apa? Yang hanya mempunyai satu variabel dan berpangkat satu dan mempunyai tanda atau simbol ketidaksamaan. Iya, ketidaksamaan tadi sekarang udah bisa baca ya. Tadi belum bisa bacanya tandanya, sekarang sudah tahu. Ada tanda apa saja, Nak? Dijawab semuanya. Ada tanda kurang dari atau sama dengan. Kurang dari atau sama dengan. Kemudian ada tanda apa saja? Lebih dari dan lebih dari atau sama dengan. Oke, itu ya materi kita. Ini adalah hasilnya. Terima kasih ya sudah mengikuti polling ya. Jadi itu adalah rangkaian ke pembelajaran kita hari ini. Kemudian Ibu ingatkan kembali ya bahwa kalian setelah ini jangan lupa melihat lagi atau mengecek kembali di Google Classroom. Kalau misalnya yang belum mengisi kehadiran, harap isi kehadiran. Lihat kembali penugasan hari ini, di-upload tadi hasil diskusi kelompoknya, karena itu laporannya secara individu, dan jangan lupa dikerjakan ada tes formatif. Ya, perhatikan juga batas waktu atau due date pengerjaan atau pelaporan tugasnya untuk di-upload di Google Classroom sebagai salah satu bentuk dari penilaian kedisiplinan juga oleh Ibu. Materi kita pada pertemuan selanjutnya yaitu masih mengenai pertidaksamaan linear satu variabel. Ya, bagaimana tadi kita sudah belajar mengenai pemodelan dari kalimat terbuka menggunakan bentuk pertidaksamaan linear satu variabel. Kemudian nanti pertemuan berikutnya sampai pada menyelesaikan permasalahan bentuk pertidaksamaan linear satu variabel. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu yang hebat ya atas atensi, keseriusan, motivasi, semangat belajarnya hari ini. Semoga Ananda sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan pembelajaran yang dilaksanakan baik secara tatap muka maupun secara daring. Ya, terima kasih atas kesediaannya mengikuti Zoom meeting kita kali ini. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Bu. Iya, terima kasih anak-anak. Terima kasih, Bu. Dari